Halo sobat-sobat, kembali lagi sama saya Hugo di channel Sobat. Hari ini saya sudah menyambangi rumah salah seorang kawan saya yang sudah saya kenal sedari sebelum bisa menulis, belum bisa baca, teman-teman. Ini hari ini spesial banget nih. Kita nggak bakal ngomongin soal ekonomi politik ya, ngomongin tes kapital, Karl Marx, atau itu pun kita nggak akan ngomongin soal itu hari ini, teman-teman. Hari ini kita khusus ngomongin soal musik. Nah, sebelum itu kita bakal ngucapin bela sungkawa dulu nih untuk beberapa legend yang meninggalkan kita terlebih dahulu beberapa hari sebelum ini ya. Siapa aja bro? ada Glenn Fredly, Anthony Kempot, sama Erwin Dewo. Nah, itu kita ikut sedih ya. Walaupun gue nggak dengerin Didi Kempot ya, tapi ya sebagai legend kita mengucapkan bela sungkawa. Semoga almarhum tenang di alam sana dan karyanya tetap abadi menemani kita semua. Iya, yang penting karyanya itu bro, ya kan? Selalu kita dengar. Nah, kebetulan hari ini kita akan ngomongin soal musik. Semua pasti udah pernah dengar musik kan dari kecil ya. Minimal pernah dengar lagu Indonesia Raya ya kan? Atau minimal pernah dengar lagu Nina Bobo dari kecil kan pasti. Tentunya bukan genjer-genjer dong. Bukan genjer, karena kalian pasti ditangkap kalau dengar itu dulu ya waktu masih kecil. Nah, oke. Hari ini kita bakal ngobrol sama teman saya Oscar. Oscar ini adalah seorang penikmat musik, desainer aja lah. musisi, arsitek partikulir, apalagi bro, kiper, Dulu anjing. Ya. satu lagi, angkat apa kan lu? Let go. Udah. Let go bro. Jelasin dulu. Infanteri. Let go infanteri di. Halo teman-teman video sebat. Teman-teman sobat. Iya, perkenalkan nama saya Oscar. Ya berkat Hugo kita udah berteman dari kecil. Udah tag 2 jadi garing ya, bodo amat. Bro. Dari kecil ya si Hugo mengundang saya untuk membahas tentang musik. Itu sih sebenarnya intinya. Saran kalau buat yang dengerinnya musik-musik TikTok, tim minggir kalian. Tidak akan mengerti topik ini. Oke, gitu aja. Oke. Lanjut ya guys ya. Lanjut langsung. Pasti udah pernah dengar kan nih yang namanya musik dari kecil kan tadi saya bilang ya. Dari sekarang kita mungkin sering dengar BTS, Blackpink, dengerin Hindia, Fish, denger Didi Kempot, atau dengerin siapa lagi bro, yang legend bro, Led Zeppelin. Banyak yang kita dengar soal musiknya bro, tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya musik itu apa sih esensinya gitu kan. Kita bakal langsung nanya-nanya ke Oscar nih teman-teman. Langsung aja ya. Oke, kita langsung aja nanya sama Oscar. Bro, gue dari dulu bingung sebenarnya bedanya musik klasik sama musik modern itu apa gitu. Nah sejarahnya itu gimana ceritanya? Tolong jelasin dikit dong bro, biar gue jelas nih. Teman-teman langsung aja ya. Oke. Jadi kemarin si Hugo tuh udah ngasih saya pertanyaan tentang sejarah musik ya. Gue udah ngerangkum, makanya gue cek iPad ini biar takutnya informasinya biar nggak salah gitu. Bisa aja masih salah gitu, cuma kan setidaknya lebih runut. Jadi berdasarkan apa yang gue tangkap dan apa yang gue research, musik itu kan dari zaman prehistorik, sebelum orang mengenal literasi. Orang itu kan sebelum adanya bahasa pun orang udah mengenal bahasa tubuh. Lo kena paku, lo kena kaktus misalnya, Gestur ya, ya kan? Orang marah, orang sedih dan sebagainya. Orang juga udah mengenal ritme dari kaki, ya kan? Dari bla 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 dan segala macem. Orang ngambil nih keong, surut, bunyi, ya kan? Tapi ada suaranya nih, orang bersiul-siul dan segala macem. Tapi memang pada zaman dulu musik itu lebih ke arah seremonial, ya dong. Yang mungkin begitu ya, maksudnya kalau ada upacara adat atau upacara orang meninggal kan banyak kayak gitu-gitu kan, termasuk di Indonesia salah satu. Nah, berbicara ke sana itu zaman prehistoris, gue gak banyak mengetahui itu ya, tapi kira-kira tuh kayak gitu. Nah, gue akan membagi dua ini menjadi musik dua zaman klasik, zaman modern. Zaman klasik
itu kebanyakan berkembangnya di Eropa. Jadi gua akan bahas dari timeline itu ya. Iya. Satu lagi nanti musik yang kita kenal dengan sekarang. Nah, musik pertama musik itu di zaman klasik dibagi berdasarkan klasifikasi zamannya. Yang pertama adalah medieval tahun 500 sampai 1420. Nah, di zaman ini musik itu masih banyak untuk kebutuhan religius, which is gereja Katolik ya, gitu. Temanya tentang ketuhanan dan segala macam. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dilihat keterkaitannya dengan arsitektur dan lukisan. Lu kalau ngelihat arsitektur zaman itu, di dunia arsitektur itu dikenal dengan istilah arsitektur gotik. Gotik ya. Arsitektur gotik itu kan bangunannya tinggi-tinggi, ya kan? Gereja katedral itu gotik tuh ya. Itu neogotik. Oh, itu neogotik. Itu neogotik. Oke. Arsitektur gotik itu tuh yang di Prancis gereja kebakaran itu. Katedral Prancis. Itu bangunannya tinggi-tinggi dan segala macam. Kenapa? Karena arsitektur di saat itu tinggi-tinggi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu kan poinnya itu. Musiknya juga kayak gitu. Semua orang itu berbicara tentang Tuhan. Lukisannya itu juga sama. 2D, Yesus, di Byzantine Empire kayak gitu. Gitu ya. Kan? Itu tuh di zaman medieval. Berlanjut ke zaman Renaissance. Renaissance kita tahu bahasa Prancis artinya liber. Iya. Coba Renaissance apa gua? Itu adalah bentuk dari apa ya? Kelahiran kembali suatu ide-ide yang dulu pernah muncul di zaman Yunani, pernah muncul di zaman Islam, itu mulai dipakai lagi ke masuknya dunia modern. Oke. Mulai masuknya dunia modern ya, belum benar-benar gitu kan. Tapi mulai kembali ide-ide tentang apa ya? Tentang kemanusiaan, tentang seni, tentang art tuh mulai berkembang. Orang mulai bertanya-tanya gitu di Renaissance itu ya. Secara seni yang gue tahu, karena kan balik lagi Renaissance artinya liber. Balik lagi kata kemanusiaan. Orang tuh itu tanda kutip sebagai bentuk perlawanan. Orang udah terlalu melihat kan Tuhan gitu kan. Renaissance itu memanusiakan semua hal. Arsitektur dari yang tadinya gotik tinggi, jadinya bangunannya pendek-pendek. Oh iya. Skala manusia. Di zaman itu pun ilmu tuh berkembang kan. Semua kembali lagi ke self improvement sebagai manusia. Di zaman itu kita mengenal Leonardo da Vinci dan Michelangelo. Nah, dari lukisan, dari tampaknya cuma 2D doang, jadinya 3D. Lukisannya itu mulai 3D. Leonardo da Vinci penemuan dan segala macam ya kan, di dunia teknik. Secara musik itu karena ditemukan alat cetak, orang biasa udah bisa mulai belajar musik. Dulu kan di zaman medieval semuanya dipegang gereja. Iya kan, dipegang pastor. Nah, musik-musik itu juga ada namanya tuh Gregorian chant di zaman medieval. Jadi itu cuma nyanyi-nyanyian doang. Oh, kayak gitu-gitu yang pakai bahasa Latin ya kan. Di Renaissance, orang itu sudah mengenal chord mayor minor. Oke. Chord Mayor minor itu di zaman Renaissance. Yang gua tahu, bisa juga salah. Oke. Tapi intinya kayak gitulah, semuanya itu kembali kepada musik. By the way, sorry teman-teman, ini kita ngerekamnya agak patah-patah soalnya takut memorinya nggak cukup. Jadi siap ada berapa di stop dulu, nggak apa-apa ya, sorry teman-teman ya. Oke. Dari zaman Renaissance kita mengenal ada yang namanya era barok. Tahun 1600 sampai 1750. Itu kan di zaman-zaman kerajaan Eropa lagi gila-gilanya kan. Nah, di barok itu barok sama klasik itu dekat, itu udah dikasih. Di barok era 1600 sampai 1750 itu sebenarnya di ujung-ujungnya yang namanya tuh red barok, namanya rokoko, pernah dengar kan? Nah, di zaman barok musik itu tuh udah mulai untuk luas, untuk orang biasa. Mulai ada opera, mulai ada concerto, ya kan? Konser-konser begitu-begitulah yang buat orang umum ya. Tapi mainly masih jadi konsumsi kelas atas. Konsumsi kelas atas tuh ya mungkin para baron, para prince, kayak gitu, bangsawan, kayak gitu-gitu. Nah, tapi kan udah lebih advance nih secara teknis. Itu udah mengenal namanya frekuensi nada. Lu nada D tuh frekuensi berapa? Mulai dikenal musik-musik tuh mulai ada tatanannya, sonata, Bunda dan kawan-kawan. Itu mulai teratur karena kan udah lebih advance. Di zaman ini musisi yang mungkin teman-teman pernah dengar itu Johann Sebastian Bach. Itu tuh Johann Sebastian Bach. Bach itu sampai sekarang Serenade bukan Bach? Beda. Bach itu semua musiknya itu rata-rata buat Tuhan semua. Oh iya. Dan itu si Bach itu kalau orang yang belajar piano klasik pasti tahu.
itu sampai hari ini tuh mainnya masih itu karena butuh teknik. Air Itu tuh juga melatih bahkan teknik. Apa? Air. Bang, Siapa? Air lagu Air itu ya. Aduh, gua nggak bisa nyebutin. Nih, Lupa judulnya. Ubah tuh yang paling kalian sering tahu tuh yang banyak di iklan-iklan properti itu. Air on G-string. Iya Air itu gua. Iya, ya gua nggak tahu. Iya, Air on G-string, nah itu tuh bah. Di string ya. Goblok. Vivaldi itu yang kalian sering dengar tuh Corsicas. Horizon ya, gua tahu Tahu kan? Nah itu tuh. Nah, era barok itu berkembang ke era klasik tahun 1750 sampai 1820. Masih jadi konsumsi ke atas, tapi geser. Makin geser nih kan tadinya dari yang gereja banget ke publik. Nah, di era klasik itu muncul musik itu tidak dinikmati oleh orang kaya doang, tapi mulai masuk bar, Oke. salun, Ya. gitu tuh mulai masuk ke situ. Jadi orang banyak tuh udah mulai dengerin kayak gitu kan. Middle class sudah bisa belajar. Iya. Lebih maksudnya lebih banyak yang belajarin gitu loh tentang musik. Iya. Orang bisa menikmati musik lah situ ya. Mulai komersil, Komersial. banyak majalah musik udah ada. Gede. Majalah musik tuh biasanya untuk kritik, untuk info konser yang kayak majalah Hai gitu lah. Iya. Itu tuh mulai banyak di era klasik. Lukisan pun jadinya berkembang lebih jauh. Ya terkenal tuh Rembrandt, pernah kan? Vermeer. Nah, lukisan-lukisan tadinya kan kalau di era-era sebelumnya tuh gambarin, pokoknya kalau nggak gereja, gambar aja. Ya kan, kehidupan kerajaan, foto-foto raja yang lagi begitu dan segala macam. Di era klasik itu lukisannya tuh kayak Vermeer tuh ada satu gambar dia, Vermeer tuh Belanda. Ibu-ibu di rumah lagi nuang susu. Jadi konten sosial, konten dari gambarnya itu sehari-hari tuh. Iya, orang biasa sehari-hari. Orang-orang biasa aja gitu, pemandangan, still life tuh yang buat di meja. Iya. Itu kan udah pergeseran banget tuh. Daily life gitu kan. Daily life, Nggak yang heroik. gak yang heroik lagi. Di era klasik kita mengenal yang paling terkenal adalah Mozart. Mozart itu ya. Itu puncaknya klasik tuh ya. Itu puncaknya klasik. Musiknya itu juga lebih banyak yang riang. Gak yang kalau lu dengerin yang Bach gitu ya, zaman barok itu serius gila musiknya men. Kalau di musik klasik tuh lebih ceria, lebih happy itu banyak. Ya ibaratnya lebih fana gitu. Lebih duniawi ya. Lebih duniawi gitu. Nah, klasik itu berkembang menjadi romantik, tapi di klasik ada transisi klasik namanya. Dari antara klasik ke romantik itu dari revolusi Prancis. Oh itu ya benar-benar. Revolusi Prancis menyebabkan musik itu tidak lagi berbicara tentang kerajaan dan si Tuhan itu, tapi ada musik perjuangan Itu nasional, heroik. lagu internasional itu ya. Mungkin, gua nggak tahu juga. Nah, di era romantik itu era tahun 1800 sampai 1910. Musik menjadi lebih komersial lagi. Ada satu musisi, salah satu yang paling terkenal di zaman itu namanya Franz Liszt. Itu udah punya fans club. Franz Liszt itu Liebestraum. Liebestraum salah satu. Itu iya. punya fans club. Oh iya. Franz Liszt itu sering disebut sebagai rockstar pertama di dunia tuh dia. Wah gila. Itu tuh di zaman romantik. Terus Freddie Mercury juga dari dia tuh ya. Iya. Makanya banyak piano mirip yang gitu. Nah, secara musik era romantik itu menjadi perlawanan dalam musik klasik. Jadi mah di situ perlawanan ya. Sebenarnya sih bukan perlawanan nih, Maksudnya, orang iya. bosan. Bentuk modelnya itu berubahnya di situ tuh. Kayak gitu. Berarti itu masuk musik modern itu Belum. Oke. Romantik menuju modern. Menuju modern. Karena kan udah nyentuh angka 1910, 1900-an nih, itu udah plan. abad 20. Prelude tuh Debussy ada tuh ya. Chopin, Chopin. bukan Chopin ya, nyebutnya Chopin nggak sih? Friedrich Chopin, Mendelssohn, Brahms, Liszt, Tchaikovsky dari Rusia, Iya. salah satunya Debussy. Tadi kan lu sempat sebelum ini semua mulai, lu sempat nanya Debussy kenapa disebutnya lebih modern daripada Bach? Karena musik-musik di era romantik itu tuh lebih ekspresif. Jadi setiap komposer itu punya style masing-masingnya tuh keluar gitu. Iya beda-beda sih bang. Jadi beda-beda, Iya. ya kan? Musiknya lebih emosional, lebih bebas. Yang galau banget, yang happy banget, gitu kan?
Di satu sisi muncul juga musik klasik tapi ada folknya. Salah satunya Isaac Albeniz. Oh itu ada folknya tuh ya. Albeniz kan, lu tau Albeniz kan? Nyampurin musik apa ya? Spanyol. Spanyol. Oh iya. Itu masuknya masih musik zaman klasik, ya musik romantik ini, tapi ada folknya gitu. Di Rusia, Borat tuh juga bikin kayak gitu, ada Rusianya, kayak gitu-gitu. Secara lukisan kita mengenal dengan ada aliran impresionis, Monet. Impresionis itu kan kalau apa sih, orang zaman dulu bikin lukisan, ya udah apel warna merah ya merah gitu. Impresionis kan enggak. Apel ya gue berasanya itu warna hijau karena gue lagi galau, itu hijau aja. Di Van Gogh juga langitnya bisa warna-warni gitu misalnya. Itu impresionis. Arsitektur, secara arsitektur juga lebih macam-macam. Kembali lagi tuh ada neoklasik, ya kan? Ada Art Nouveau. Art Nouveau tuh imitasi terhadap alam gitu. Bangunannya kayak alam. Pokoknya intinya tuh jauh lebih bebas deh. Bebas ya. Nah, ada patokan ya. itu kira-kira sampai tahap musik yang kita kenal dengan istilah klasik. Kayak gitu teman-teman. Oke. Masuk modern? Lalu tanya nggak begitu? Apa? Lalu tanya nggak begitu? Ya kalau sih gue jelas. Yang gue bilang, mau tanya sebenarnya masuk ke modern itu gimana bro? Kalau okay. Romantis itu udah mulai apa ya, berusaha melampaui klasik, terus modern itu kayak gimana? Di jalan mana gitu? Oke. Kita sekarang ngebahas era modern. Nah, musik yang kita kenal dengan era modern itu kan tadi kan kita ngomong sampai 1910. Gak lama kan perang dunia dong. Yang iya tuh. 15-17. Bisa kita sisi lain. Ini menurut gua bisa aja gua sama. Sisi lain. Nah, kalau gua ngebaca-baca nih, gua ini bisa aja gua salah. Semua akar dari musik pop dan rock itu kan blues. Jadi blues ada di US kan, itu budak-budak orang hitam tuh. Ya mungkin mereka udah dari zaman pas ini romantik di Eropa, mereka udah jadi budak gitu kan. Budak. Ini gua nggak pelajari ini gimana ya. Kalau yang klasik kan gua belajarnya kan di sekolah. Gua kalau ini kan gua nggak tahu, ini menurut gua aja. Jadi mereka kan ya karena perang dunia banyak orang semua merantau ke US. Iya kan, Amerika. Ya udah, mas jadi banyak kelas pekerja. Jadi tema kiri, nggak musik lagi. Nah pekerja nggak ada, makanya itu gue mau nanya bro, makanya bro, apa kaitannya kira-kira musik dengan gerakan-gerakan itu apa gitu? Maksudnya dengan sosial, kondisi sosial itu kan ada kaitannya pasti kan? Nah dari tadi kita ngebahas sosial. Iya makanya, nggak pernah pas itu. Makanya kita sebenarnya nggak bisa ngelepasin itu. Memang dari perlawanan, dari apa? Nah tadi kan kayak gue cerita dari zaman yang pertukaran dari sekular itu bukan sosial men. Maksudnya walaupun mungkin bukan kita belum ada kanan kiri mungkin ya zaman itu. Ya kita sekarang bahas musik modern. Sorry nih guys panas jadi kita harus maaf dulu ya kan. Yes. Lepek banget. Bangsat. Jadi dari blues itu kan berkembang jadi R&B. Ya kan? Ini kalau yang gue dapat nih ya, blues itu berkembang jadi R&B, rhythm and blues. Oh iya bener deh, iya bener. R&B, gospel itu jadi soul, Ray Charles, Stevie Wonder. R&B itu B.B. King. Nah R&B itu ada yang jadi funk nih. Funk. Ya kan? Funk berkembang jadi disco, ABBA. James Brown. Nah, BBB. disco berkembang jadi hip hop sama rap. Oh iya. Yang gue gak ngerti musiknya apa itu, tapi semua orang demen. Sampai ke Asia. Ini bangku, ini tangga, kontol. Kalau nanya ini bangku, ini tangga, bocah SD juga tahu ini namanya bangku. Ini namanya tangga. Itu tangga. Iya. Oke. Aja tadi. Itu kan turunan dari R&B. Turunan dari rhythm and blues ini bersama rockabilly yang berkembang dari country ini jadinya rock and roll. Tahun 50-an Elvis di sini. Iya. Terus Chuck Berry. Iya kan? Rock and roll turunannya yang pertama reggae sama ska. Bob Marley. Yang 70-an. Turunan kedua folk rock. Bob Dylan. Turunan ketiga British Invasion. Wah, Beatles, Rolling Stone, ya kan? Bee Gees masuk nggak? Gak tau, gue cuma ini doang. Kita kan sebenarnya udah tahu semua ini kan, cuma kan ini kan lagi kronologinya. Britpop berkembang jadi, British Invasion berkembang jadi Britpop. Oasis, YouTube.
So Sally can wait. Oke. Lagu-lagu tongkrongan. Tongkrongan banget ya. Lagu tongkrongan. Suka banget lagu itu. Rokok, kopi, gitar, pasti ada logo Oasis. Wonderwall masih ada. Pasti ada, udah pasti. Nah, turunan rock and roll lagi yang kedua adalah psychedelic. Hendrix. Siapa itu Pearl Jam? Bukan Pink Floyd. Pink Floyd itu masuk psychedelic gitu ya? Iya kan 60-an. Itu yang berkembang jadi progressive rock. Masuk progresif. Akhirnya Pink Floyd juga progresif deh. Iya. Yang terakhir turunan dari rock and roll, hard rock. Udah hard rock kan Judas Priest. Iya sih, nah itu kan sebenarnya turunan dari hard rock kan ke heavy metalnya kan. Tapi kan hard rock kan Led Zeppelin. Itu baju lu. Oke. Nah, apa sih di sini tulisannya si Hendrix juga. Tapi kan ya hard rock udah orang taunya mah Led Zeppelin. Karena mereka juga main musik dulu belum tahu mereka itu apa. Iya sebenarnya. Nah itu ntar gue bahas tuh. Hard rock turunannya kan heavy metal. Nanti turunannya tuh banyak tuh thrash metal sih segala Metallica. Before itulah. Before. Terus kan nanti metal tuh turunannya banyak lagi tuh. Metal kayak Rammstein gitu. Iya. Ya kan? Yang di Buborgir. Hah? Betul. Betul cari. Hard rock nah, turunan hard rock adalah glam metal salah satunya, Motley Crue ntar turunannya jadi kemana? Bon Jovi, GNR. Nah, tapi kita juga mengenal satu genre lagi yang menjadi antitesis dari semua ini, punk rock. Ya. Iya kan, punk rock kan antitesis tuh, Ramones, Mephisto, musik gini-gini doang nih, angkatlah isu sosial di situ kan? Religion, iya kan? Punk gitu kan, membahas isu sosial masyarakat kan, orang susah gitu. Turunannya jadi kemana? Sebenarnya metal juga berangkat dari orang kelas belia bro. Iya sih. Judas Priest, bersambat itu kan? Iya sih. Iya, ini semua sosial. Industri yang benar menekan mereka. Ini bisa aja salah kan, gue bilang bisa aja salah. Cuma kan kronologisnya kalau disambung-sambungin ke situ. Punk turunannya jadi kemana? Grunge, ya. The Only One, Kurt Cobain. Iya benar. Iya kan? Nah dari punk juga ntar turunnya tuh dari post punk, alternative rock. Kita mengenal siapa di sini Radiohead, bla 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 itu sebenarnya punk juga ada. Audioslave. Radioslave juga Radiohead juga Audioslave. Audioslave pasti sekolah. Enggak, Radiohead juga pasti turun dari psychedelic kan dia dari gitunya kan. Terakhirnya ke new metal, Linkin Park, Limp Bizkit. Intinya sih gini, poinnya yang gue tangkap nih kawan-kawan di musik tuh yang makanya balik lagi kita ngeliat musik klasik tadi yang gitu musik modern yang kita sebut modern kan banyak kan semuanya dari US sama UK lah ibaratnya kan. Itu kan sebenarnya ada pengaruh industri juga. MTV zaman dulu tahun 90-an mempopulerkan musik-musik kayak gini loh yang asik dan kawan-kawan. Terus perang dunia semua orang jadi migrasi ke sana karena Eropanya kan habis sama Hitler ya. Udah gitu kan ditemuin apa alat rekam kan, kaset, vinil, laserdisc dulu inget nggak lo? Itu kan bikin orang kan apa ya? Akses musik sama referensi macam-macam. Jadinya ini tambah ini jadinya ini jadi ini. Iya dong. Nah, 60-an tuh berkembang banget. Iya kan. Nah itulah sebabnya makanya dosen tuh pernah punya satu quote yang bagus banget. There's nothing new under the sun. Di dunia itu nggak ada yang baru kan semua. Betul. Itu antropologi juga belajar itu. Iya kan. Gue bilang nggak ada yang baru sebenarnya. Nggak ada yang baru. Semua tuh cuma ya udah lu dengerinnya apa nih tanda kutip minjem. Karena originalitas apa men? Apa? Ini nggak ada original bro. Ingat, originalitas hanya punya Allah SWT. Masya Allah benar. Dalam tema bulan Ramadan. Tapi rokok pas bulan puasa. Aku ada meja. Ini buat buka bro. Lanjut. By the way, ini kita ngebahas kan baru dari segi Eropa dan US UK ya. Kita jangan lupain tuh, ada lagi J-pop, K-pop, bossa nova. Itu turunan sih. Itu sebenarnya turunan. Ya bossa nova juga sebenarnya kan dia Amerika Latin dari jazz juga. Iya kan? Betul. Cuma kan ya tapi K-pop kayak gitu juga. J-pop kan maksudnya ini di setiap region bagian negara tuh ada lagi beda-beda gitu loh maksud gue. Masuk di Indonesia gitu. Cuma kan secara umum ya besarnya kan Eropa, Amerika udah. Kita ada di Bandung Perapatan Rebel. Iya ada. Iya kan? Ya. Dulu ada apa? Ada Braga Stone. Nggak ada. Nggak ada lagi.
Ya gitu-gitu lah, tapi intinya Oke. kayak gitu. Jadi nah, ini sebenarnya menjawab pertanyaan kedua bahwa apa itu genre. Genre itu apa sih bro? Gue juga pengen nanya tuh bingung. Bisa nggak sih dibilang cara tuh genre gitu? Ini genre ini, genre itu, genre ini. Misalnya ini rock, pop, klasik, jazz, itu masih bisa nggak sih bro? Menurut lu gimana? Menurut lu dulu? Menurut gue pribadi sih kayaknya udah gak relevan. Karena apa? Karena kalau dengan K-pop atau apa ya, J-rock ya? Bukan J-rock lah, band. Bukan jeruk pusing lagi dong. Bukan J-rock, bukan bro, bukan. Rocknya Jepang gitu. Mukanya mas-mas kau ciptaan. Keren itu. Nah, misalnya nih. Tapi ikutin Hide banget pak. Iya sih, ikutin Roku banget. Iya. Misalnya Roku nih, lagunya Fort Avenue Cafe. Itu adalah gabungan antara rock, jazz, dan pop. Itu lo gimana mendefinisikan? Apakah genre itu buat lagu aja? Atau Sorry guys, aja? gue cek rekaman dia ngomong lanjut kok. Nah, oke ya. Oke sip, lanjut. Gimana? Jadi sebenarnya genre itu masih bisa nggak kita mengklasifikasikan musik misalnya? Ya menurut lu gimana? Jadi musik itu sebenarnya menunjuk orang ya, posisinya atau musiknya sendiri gitu. Jadi kalau kita bilang genre itu ke musiknya, berarti kita bisa bilang satu band itu bisa punya bermacam genre, ya? Kita aja beri contohnya. Hard rock Masuk, metal masuk, early metal lah. early metal masuk, rock yang biasa masuk, Psychedelic juga ada. psychedelic ada, reggae juga. Nah, Eric Clapton, reggae masuk. reggae masuk, Rock masuk. blues masuk. Nah, Kangen band, kangen band coba. HP saya masuk, HP Oscar masuk. HP kamu coba sih masuk kan lagu kangen band kan? Staffa band juga ada. Sama band ada yang masih kan? Staffa band. Masuk semua HP lagu dia tuh nggak ada yang Nggak tahu lagu dia ya kan? Staffa band, nah zaman sekarang nggak tahu sob. Oh iya sorry. Lu tahu Spotify pas sekarang? Zaman dulu ada Staffa band, lu download MP3 di situ semua tuh. Lu bahkan nggak tahu ada nggak kangen band tuh di Spotify? Ya lanjut. Bukan ada Andika kali ya? Oke lanjut. Oke. Andika Wahyu. Betul nggak tahu aja teman kita satu lagi teman-teman itu dari kita kecil sahib kita aja. Ya lanjut. Oke lanjut. Nah jadi sebenarnya bisa nggak sih genre itu sekarang masih relevan nggak sih bro? Kalau menurut gua gini, genre itu kan pengelompokan. Seperti halnya semua bidang seni, pengelompokan itu tuh dibikin sama orang supaya orang tuh ibaratnya gimana ya? Supaya ibaratnya tuh orang tuh ya lebih gampang bedainnya aja. Oh iya. Which is itu semua kan begitu, semua pengetahuan ilmu bangunan. Oh iya. Awal-awal orang tuh zaman dulu nggak ada istilah arsitek bos, adanya tuh build master. Build master. Mereka tuh bikin dari pengalaman aja. Oh batu dicampur semen campur batu, oh jadi begini, campur beton lah. Wih, pengalaman itu dirangkum menjadi ilmu. Iya. Genre menurut gue juga kayak gitu. Kayak biologi lah ya, kita belajar spesies itu kan kita beda-beda kan. Iya. Ini masuk ke Taksonomi. nama taksonomi itu kan ya gitu ya. Itu biar orang gampang aja. Iya sebenarnya sih untuk memudahkan kita mempelajari sesuatu gitu ya. Iya. Itu memudahkan toko kaset atau tutur toko CD untuk misalnya CD-nya. Nah itu gue bahas juga. Karena udah ada lagi toko musik ya. Jadi itu musik plus tinggal itu. Itu yang di Sabang Duta Suara masih ada. masih ada. Tapi guys. Duta Suara Duta Suara. udah banyak yang jual bajakan gue. Oh gitu. Gue udah ke sana mau nyari DVD live anjing bajakan ini. Oh gitu ya. Yang masih asli musik plus. Sarina. Sarina musik Tempat plus. ngumpulnya para teman-teman kita yang ngondek. Oke. Jadi boleh. Genre bro, genre. Nah, jadi itu kan dibikin sama orang pengelompokan. Walaupun kita harus akuin kok, lo dengerin Metallica sama dengerin Faris RM beda. Nah beda. Meskipun zaman sama. Meskipun zamannya sama betul, itu kan tapi kan jauh. Itu kan nah, karena jauh itu kan orang lebih gampang aja kan. Dan itu kan terhadap industri juga. Maksud gua, industri mau bikin event. Ya Jazz, ya pasti isinya musisi jazz semua. Ya mungkin ada JKT48 nah di Java Rockland. Iya, walaupun aneh sebenarnya. Selain pernah muncul di Java Jazz itu gua nggak hafal sih. Ya mungkin slang main jazz. Iya. Kan dia juga sebenarnya. Kagak juga, Oh nggak juga. sama aja selain ya kakak. Tuh berarti sebenarnya kalau bilang Enggak, tapi poinnya bukan itu bro. Poinnya adalah industri itu juga mendorong ke sana. jadi itu terdorong oleh industri ya. Musik Besar ya. salah satunya. Yang pertama pengamat musik pasti. Pasti. Pengamat musik kan Kayak lu ini dan Bens Leo itu kan mengamati musik dengan itu. atau yang tadi gue bilang timeline itu kan itu ya memang pasti ada kedekatannya sih ya, tapi kan nggak semena-mena kayak begitu maksud Iya. gua. Ya semua juga makanya chordnya mayor minor sama aja. Iya sih. Mayor minor sama aja, major 7, min 7, di semua sama aja. Iya kan? Cuma kan memang ada kecenderungan kalau rock mungkin atau metal Riff, main. nanya riff, di jazz mungkin
kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Baik lagi dari saat ini dari sana. Betul sih. Jadi kita sebenarnya nggak perlu meributkan genre sih. Nah, gue yang menarik dari zaman sekarang. Menurut gue genre itu somehow semakin jelas tapi sama semakin blur. Satu sisi makin jelas, satu sisi makin blur ya. Menurut gue kayak gitu. Kita tuh bisa balik lagi sih. Itu kan nggak bisa lepas dari perkembangan zaman. 2010-an Indonesia semuanya Melayu. Orang mengenal itu dengan genre pop Melayu. Ya karena kan TV juga yang dukung itu kan. Radio muternya sih 12 si apa jauh daun ya lu tuh nggak tahu sih lu zaman TikTok sih lu jauh daun gila mata band namanya apa lagi Armada semuanya tuh nyanyi atau mau nangis kalau magic apa semuanya kalau Paris Magic terus Dila itu masih mending Dila ya iya itu Dila ya tapi maksud gua itu kan kayak itu bergeser nih ke 2010-an Raisa Isyana Ardhito pop jazz kan itu kan ya gue juga nggak tahu dari sisi mereka ya cuma kan mungkin ya lagi trennya itu kan tapi Malik bertahan semua zaman tuh dari 2006 dari dulu gue tuh sampai sekarang nih masih terus orang denger Malik tuh nggak pernah bosan bro. Sekarang ini Malik iya terus kita tapi kan zaman masanya udah lewat pak. Iya sih dia belum main lagu-lagu itu aja lagi ya diulang-ulang ya nih zaman 80 80-an dan 90-an di US terkenalnya siapa Bon Jovi BNR di Indonesia Dewa God Bless enggak sih God Bless 70-an 90-an sih Dewa yang rock ya yang rock lah klasik nggak Padi Bumerang udah lewat masanya walaupun gue masih dengerin itu ngerti musik gue kan itu kan ada zaman juga ada industri juga di sana kan iya betul itu berpengaruh ya nah yang tadi gue bilang kemerang semakin blur karena sekarang musiknya elektronik pak udah minjem sana sini itu kebangkitan IDM tuh 2010 ke atas tuh ya iya mulai dari WP tuh Tomorrowland tapi kita juga nggak bisa bilang gitu Linkin Park iya banyak sampling elektronik tahu itu ya benar sih iya kan itu kan elektronik kurang apa pakai pet kan Winchester oke Winchester ya kayak gitu kan kayak gitu makanya jadi ya udah makin blur tapi makin jelas kok tapi makin blur gitu loh maksud gua jadi sekarang tergantung kita suka lagu apa ngasih musik apa gitu ya iya itu sebenarnya aku pertanyaan ketiga tuh makanya nih gue pengen nanya sebenarnya nggak selesai ini gue pengen ngomong ya dulu gimana menurut sih tentang genre dan tentang sejarah musik itu gimana lu deh sekarang kalau gue sendiri sih karena gue lahirnya di tahun 90-an misalnya yang pertama kali gue denger adalah mungkin Dewa gitu ya lu mau kemana bro? biasa cek lagi lanjut ya yang gue denger tuh Dewa ya pertama kali gue denger kuping gue tuh Dewa sama Queen jadi bokap gue punya kaset Queen sama Dewa jadi gue pertama kali kenal lewat situ terus itu gue kenal musik klasik mulai kenal film macam tapi menurut gue itu perkembangan itu nggak akan lepas tadi gue bilang tadi dari satu industri musik keadaan zamannya ya sama apa lagi ya sama kondisi sosial saat itu gitu misalnya tahun 60-an ada gerakan hippie segala macam perlawanan perang jadi Bowie betul Androgyny ya gitu sih menurut gua musik itu adalah apa ya ekspresi gitu ekspresi dari masa itu yang ada jadi nggak akan pernah lepas dari kondisi zaman bro kalau menurut gua ya nah menurut gimana bro sama arti musik itu apa sih buat di sebenarnya apa signifikannya musik itu apa bro di dalam sejarah manusia gitu apakah pernah memberikan efek yang signifikan dalam berubah keadaan tatanan elit global misalnya gitu gimana ini bridgingnya bagus banget nih ke pertanyaan ketiga apa arti musik buat gua sih gua sempat masukin apa arti musik buat gue itu sebenarnya buat lu dua apa musik itu adalah dan apa istimewanya hobi pribadi ya musik itu menyelamatkan gue dari realita tuh kadang gue jenuh, gue capek, gue pusing gitu kan gue denger musik itu gue jadi mood lagi misalnya gue pernah lagi sakit nih misalnya pada waktu gue sakit tuh gue udah bener-bener pusing kepala gue kan entah kenapa gue nyetel di apa dulu kan gue sejak kaset ya Walkman ya gue masih pakai Walkman dulu gue kasih apa tuh gak tahu Walkman bro Walkman zaman ya SMP masih pakai gue SMP gue masih denger Walkman bro nah padahal udah ada iPod ya gue denger itu dengan kaset SMP SD belum ada ya SMP gue denger SMP nah itu gue denger lagu Jimi Hendrix albumnya yang The Band of Gypsies ini ketahuan umurnya lu malu gue tapi gue mau tahu doang gue denger lagu itu pas denger lagu Machine Gun sama apa ya Changes tuh itu gue sakit gue hilang
karena gue saking happy-nya gitu denger lagu itu apa ya, punya kekuatan magic sendiri. Kayak gue denger lagu Santana, denger lagunya yang apa ya, Corazon Espinado, sembuh gue, sakit gue tuh kayak seneng banget gitu bawahnya. Nah itu menurut gue musik tuh punya kekuatan apa ya, yang bisa apa ya, mempengaruhi psikologis lu gitu, jadi lebih happy lu, positif. Nah juga yang bikin lu negatif ada juga gitu. Tapi ya tergantung lu moodnya gitu kan, bagi dengan apa. Emosi itu apa ya, menolong gue sih gitu. Oke. Kalau gue sih gitu. Kalau gue, buat gue tuh musik itu bahasa universal. Balik lagi ke tema yang tadi, zaman prehistoris, manusia juga udah mengenal ritme, ya kan? Makanya lu kadang-kadang kalau lagi ke bar nih, lagi ada musik asik, tiba-tiba kaki lu goyang, ya kan? Kepala lu goyang, itu kan bawaan, maksud gue bawa jiwa yang alamiah, ya kan? Musik itu bahasa universal, dan musik itu beberapa, gak semua musik tentunya, musik itu tuh menyentuh raga. Ada musik-musik yang kita bisa dengerin tuh, lu tau kan Radiohead, Creep, ada yang apa yang bunuh diri beneran. Iya. Nah, begitu maksud gua, menyentuh jiwa kita gitu. Beberapa musik, nggak semua ya, tergantung preferensi orang. Tadi gue denger Jimmy sembuh. Gua pas putus SMP, gue ingat banget tuh, bangsat, sekarang udah menikah anaknya, hei kamu. Semoga nonton. Gua pas putus SMP ke SMA, itu tuh pertama kali gua dengerin Bon Jovi. Gue denger lagu Always sama lagu Dewanya Pupus, nangis gue kejar karena menyentuh. Iya. Sama seperti misalnya kalau gue, kenapa tentara punya lagu-lagu itu? Dulu aku bercita-cita, itu kan supaya bikin mereka semangat. Tidak Kembali pulang sebelum kita menang. Kita menang, pasti menang. Ya kan? Maksud gue kayak gitu-gitu. Ada musik-musik yang heroik, itu kan untuk membangkitkan semangat. Even di perang aja, kayak lu nonton Viking kan kayak gitu, gendang-gendang itu, pakai gendang-gendang begitu kan, kalau mau juga kan mau pakai trompet, duduk gitu kan. itu tuh sebenarnya untuk membangkitkan semangat para pasukan itu, supaya gue berani mati nih demi negara gue. Itu kan contoh simpel, tapi kan maksud gue pribadi ya, individual, tapi konteks sekarang adalah ya tergantung lu suka musik apa itu menyentuh raga. Makanya jangan disalahin, ada orang yang senang dengerin musik Dewa bisa nangis, tapi ada juga orang yang senang musik kangen band bisa nangis juga. Nih kayak misalnya lagu yang paling terkenal kangen band, kamu di mana Yolanda. Yolanda dengan siapa, tahu nggak lu pade? Pasti tahu lah. Goblok. Legend Semalam yang atau Synchronize Fest pasti tahu lah. Pasti tahu lah. Nah lagu itu mungkin buat kita kayak anjing lagu naon aja, tapi kan buat orang-orang yang merasa lagi bingung pacarnya kemana, itu kan kena. Bener nggak? SD12 juga cari pacar lagi. Jadi pacar lagi. Orang yang galau kan, Daripada gue pusing-pusing ya cari lagi. Nah itu maksud gue. Wali cari jodoh. Ya. Pas banget tuh buat teman-teman yang usia nanggung-nanggung. Itu kan mas bernama Sumadi, gitu-gitu deh. Ya kan yang nama-namanya mas Jawa begitu. Gue berasa juga bang gitu. Gue berasa gitu. Sekarang apa bang jelek ya? Tapi maksud gue mas Jawa yang bingung luntang lantung gitu kan, nggak dapet jodoh, ini Wali, ya nggak masalah juga. Gue juga dengerin. Gue ngerasa banget lagunya SD12 yang cari pacar lagi, atau misalnya Puspa gitu. Iya gitu. Kadang-kadang kan kita juga nggak bisa dengerin musik sumit mulu pak, butuh yang juga. Dan gue pribadi, gue sih jujur gue apa ya, menghargai setiap jenis musik. Iya. Gue pribadi ya. Kalau tanya tadi lu bisa arti musik gitu kan apa? Gue sih apa ya? Jelek itu relatif gitu. Gue menghargai setiap musik. Gue nggak pernah bilang, nggak pernah mengejek itu gitu apapun gitu. Misalnya kemarin pada bully Baskara gitu kan. Oh iya. Soal India itu dari pribadi gue sih ya itu mungkin pernyataan Baskara aja yang mungkin teman-teman salah itu mah tolol udah ini atas salah tangkap aja tolol dan jadi heboh sih jadi heboh dibikin heboh sebenarnya biasa aja. Tapi dari segi musik gue dengar musik kayak Fish oke dan liriknya itu tajam banget kritik gitu. Nah yang gue mau tanya sama lu bro, apakah bisa musik itu merubah tatanan gitu lewat lagu-lagunya Baskara, Efek Rumah Kaca, lagu-lagunya Glenn Fredly atau lagunya BTS itu bisa nggak mengubah dunia? Oke, kalau sebelum kesana tadi kan gue jadi lupa nggak sebelum yang bahasa tatanan ya. Tapi bener, maksud gua kan balik lagi kan musik itu kan menyentuh perasaan seseorang ya. Masalah itu beresonansi terhadap lu atau enggak berdasarkan preferensi selera.
Cara ya. Gue nggak bilang musik Fish itu jelek, tapi ya nggak masuk aja di gue. Sesimpel itu, musik punk gitu tuh nggak masuk aja di gue. Ramones misalnya, tapi Bliss Pop mungkin masuk di gue, tapi musik yang lainnya belum tentu. Kayak gitu loh. Jadi nggak semua musiknya dia masuk kayak. Sorry, gue dengerin dangdut, gue dengerin remix, tapi gue nggak dengerin Didi Kempot. Karena gue nggak ngerti bahasa Jawa, misalnya kayak gitu. Karena dia bukan dangdut coy, campur sari ya. Campur sari, tapi maksud gue kayak gitulah. Oke. Gue dengerin dangdut yang kayak siapa tuh namanya? Aduh, Siapa lain? Ya Karisma. enggak, yang dulu yang dengerin. Yang dulu Karena cinta Bang sudah Roma. dikek arah itu. Maggie Jet. Maggie Z kayak gitu-gitu Bang Roma berapa gue dengerin. Tak semua laki-laki Basuki Sudirman. Nah iya. Nah kayak gitu gue dengerin, tapi gue gak dengerin tiap hari. Ya maksud gue itu kan tergantung lu Preferensi ya. ada selera aja. Nah untuk menjawab apakah itu menjawab tatanan, Maksudnya bisa berubah nggak sih dari musik itu bisa bikin orang sadar gitu. Oh ternyata hidup itu nggak baik-baik aja loh. Gitu. Tersampai nggak pesan itu, pesannya Baskara, pesannya lagunya Wali, pesannya Via Valen gitu misalnya. Pesannya cek Peter dulu. Brooks. Masih lanjut dong, mantap. Wah lanjut bro. Nah Oke. pernah nggak sih bro tersampaikan nggak sih sebuah lagu gitu misalnya di internasionalnya tau kan lo lagunya Kelas Guru Sedunia itu dulu jadi lagu seluruhnya Anthem kan? anthemnya semua kelas pekerja bro. Gini gue, itu kalau misalnya lo selalu menjawab sejauh itu agak ribet sih. Jadi gini, Tapi maksud gue bisa nggak lewat lagu itu orang tersadar gitu? Kita sesimpel itu aja lah. bisa tapi nggak semasif dulu. Menurut gue begitu. Kalau musik masih bisa orang sadar gitu ya? Karena gini, musik. Lo lihat dari zaman popang tadi, pang tadi, Iya. popang juga ada. Ada. Everyone itu kan Itu itu support Iwan. itu sebenarnya nggak beda sama ST12 lupa. Yes. Itu nama, maka. Angka, berangkat nama. Nah, jadi maksud gue, Anaknya Elon Musk. kayak misalnya tadi yang lo bilang ada musisi Iya. apa musik anthem revolusi atau yang lo kasih dengerin gue Apa tuh? Hasta la siempre Masa Victoria Sempre ya kan Komandante lagunya C. itu pun menurutku juga ini RK kan pernah keluarin kritik lagu cinta melulu ya kan itu kan sudah kritik sosial setidaknya walaupun itu tidak memberikan semasif itu tapi setidaknya pendengar mereka itu sadar Iya. atau misalnya kebangkitan musik-musik setelah era Melayu ya Aisyah dan kawan-kawan ya setidaknya orang sadar itu jelek ya menurut mereka sih tapi nah berbicara soal bisa masif atau enggak menurut gue susah Bisa ya? karena sekarang terlalu banyak pilihan Betul. artis YouTube nggak jelas juga pada bikin Lagu. itu maksud gue kayak gitu loh Iya, udah terlalu banyak pilihan kok dari segi musik sendiri pun perlawanan maksudnya di Indonesia pun gitu zaman-zaman indie tahun 2000-an sampai 2010 itu udah bundar baik banget kayak Jinin Mutazam, Upstairs, Mutant Electric, ERK, terus Sigit itu kan melawan lagu-lagu yang apa ya, yang cinta terus ke mainstream ya gitu. Dan boleh sih ada spesial ada dampaknya juga gitu. Lagu akhirnya berubah kadang-kadang nggak semua soal cinta gitu kan, soal hidup sehari-hari soal yang meskipun ya pop banyak kan soal cinta ya. walaupun Bruce Springsteen sih Amerika banget Amerika banget. kelas pekerja banget ya, Tapi- even Living on a Prayer kan kelas pekerja Iya, benar kerja banget. saya boleh gue ngerti sih Bisa gitu memobilisasi gerakan rakyat gitu untuk menyadari gitu berubah tatanan ini bisa menurut gue ya bro bisa tapi nggak bisa semasif dulu bisa masuk dulu ya karena gini pertama lagu-lagu indie sekarang sih udah mending ada Spotify radio lo nggak mau muter-muter musik yang aneh-aneh iya sih itu kan baiknya ke jangkauannya kan rating sih udah gitu sekarang orang juga gimana musik-musik yang simpel-simpel kayak TikTok terus musik yang lo tau kan yang mayat di iya mayat itu ya. Orang jadinya kayak gitu ya maksudnya bisa tapi setidaknya untuk pendengarnya sadar lah ya sadar sampai musik yang semasif itu menurut gua agak susah bisa ya karena udah banyak banget pilihan bos bener sih itu dia balik ke situ kan nah Iya. itu kan kalau ngomong soal pilihan ya sorry sebut Seringai bikin lagu yang kok gue ngerti yang baru-baru sih yang itu loh yang isinya kritik-kritik itu loh yang lagu anthemnya Seringai itu sebenarnya dia bukan itu lagu Bukan. bagus banget bukan mana bro ada yang Limbo Suma yang baru gue lupa sih intinya lagunya yang aduh gue lupa pokoknya dia lagu Langsung Jakarta bukan lain yang coba
Bukan daerah di Bandung, lain lagi. Oktan Bukan aduh itu. lupa gue. Pokoknya Sorry bro, gue udah lama sorry guys, kita lupa nih. lagunya Seringai tapi gue salut banget sama Seringai, gue suka Ada banget. tuh idola gue, apalagi sekarang pacarnya Mano anjing. Ada yang salut. Nggak gini, maksud gue yang lagunya Seringai yang intinya kan dia lagu itu tuh udah dari zaman dulu banget, tapi dia mengkritik fenomena sosial gitu kan dengan caranya dia itu yang pokoknya setiap kali akhir acara tuh lagu itu. Individu Individu apa Merdeka. Itu apa judulnya? Individu Merdeka. Teman-teman tolong tulis di komen ya judul lagunya. Iya, gue lupa, sorry. Maaf banget. Itu kan lagu itu kan Individu Merdeka. Liriknya tuh ada yang masih banyak hal yang perlu dipermasalahkan gitu loh. Musik tuh selera dan kawan-kawan. Kayak gitu maksud gue. Iya. Itu lagu itu udah dari zaman dulu, men. Dari album pertama kedua. Tapi sampai sekarang masih relevan. Masih relevan betul. Tapi apakah jangkauannya bisa menggerakkan masif mungkin zaman dulu? Ya, belum tentu. Itu ya. Ngerti poin gue kan? Ngerti gue. Karena Kalau lo nggak ngerti, nasib lo. Oke, karena musik udah bermacam-macam kan. Iya. Nah, berarti bro, kalau ini kan berarti kan soal musik itu kan bisa lah menyadarkan orang minimal ya. Nah, gue mau nanya sama lu nih. Dua aja deh. Dua musisi yang berarti banget buat itu siapa? Berarti buat gua Anam. Berarti diriku untuk selamat. Ini harus edit nanti ya. Awal mukanya Mas Anang di sini. Milikilah diriku untuk. Nah, Yang dua aja kasih tahu Dua, ya. Siapa yang lu gua akan nyebutin banyak. yang berpengaruh buat lu? Gua akan nyebutin banyak, tapi dengan gua bahas dua. Yang pertama di sini Suno Mata. Sorry salah. Ini ada kata salah. Itu punchline. Oke. Kalau di era klasik, tadi ingat baik lagi era klasik, Frederick Chopin. Coba. Kenapa Chopin itu? Wah dia kalau dulu gue tuh main musik Chopin itu bisa sampai trans kan. Terakhir kan pas gue pas waktu SMP itu bener-bener trans itu karena musiknya itu bener-bener. Dia ada satu namanya Etude Ocean itu bener-bener lu dengan musik ini itu udah kayak benerin gelombang laut. Lu kayak yang udah entah apa yang rasukimu ya gitu ya rasanya. Kayak gitu. Nggak tapi ini balik lagi musik beresonansi terhadap jiwa kita. Chopin itu gue bener-bener dengerin dia tuh sampai waduh nocturne gitu sampai bener nangis gue. Kalau musik modern ada banyak. Gue sebutin Indonesia dulu terus gue bahas ya. Satu hari tapi. Buat gue musik Indonesia nih Charlie AC12 ini beneran. Charlie AC12 Guru Faris RM Rayendra Suyitno yang drummer. Ariel Bubun Glenn Fredly and the only one Miss Ramadhani. Wah, idola gue selalu. Oke. Kata orang Fish My Idol. Kalau musik luar David Foster. Nah, Nih udah nggak tahu goblok nih. David Foster, John Bon Jovi pasti, Desmond Child tuh yang lu tau gak sih? tahu. Ya lu tahu, cari deh Desmond Child ada. Dia bukan musisi tapi dia membuat lagu. Bikin lagu dia. Michael Giacchino tuh yang dia musik scoring. Kalau scoring ada dua, Michael Giacchino sama Hans Zimmer. Hans Zimmer dulu gue. Phil Collins / Elton John, Bruno Mars. Dan the only one Freddie Mercury. Freddie Mercury. Ya oke. Nah, Ya gua kan- kan dua orang nih dari dua nih. Lu pilih siapa bro yang lu suka banget? Enggak, gue nggak bahas cukup Dani aja deh. Udah ini aja. Catatan seperti yang kita udah sering bahas, Dani sebelum botak. Mas Dani gondrong gitu ya. Pas sudah botak, gila. Sekarang mau ini sekarang manggilnya Om Dani berarti. Pade gondrong. Yang dulu tapi ya. Sorry, itu motor biasa, bukan gerombolan sorban putih. Oke. Motor biasa, knalpotnya yang nggak biasa. Nah iya, itu diganti angin. Gandeng goblok. Kenapa Ahmad Dhani sebelum botak tentunya? Dhani tuh, ya kita sama-sama mengagumi dia lah. Iya. Gue pertama kali tahu musik Indonesia tuh dari dia tuh. Nih, flashback sedikit. Gue tahu musik kaset pertama yang gue pegang itu kaset Queen and the Bass yang lu bawa, yang warna hitam. Warna hitam. Yang kaset satu. Ini vokalisnya homo. Gue ngomong begitu aja. Dan itu gue beli beneran masih Gue ada. nggak mau kayak cuman unik aja. Iya, Vokalisnya ada. Ya bercanda anak SD. Iya, bercanda SD. Oke. Yang kedua adalah yang gue pernah pegang tuh Dewa. Itu gue makan gue beli kan CD-nya gue beli itu.
Dani itu menurut gua dia tuh agak-agak kayak David Foster gitu loh. Dia versatile, bisa bikin semua genre. Ini buat yang nggak tahu ya, Dani itu orang di belakangnya Reza Artamevia, orang di belakangnya Dewa, Mulan Jamila, itu semuanya lah. Ya walaupun Dani kita pernah bahas kan, dia banyak yang dengar dia Pramana Putra. Tapi Dani itu bisa membawa satu generasi musiknya jadi kayak gitu. Iya kan? Iya. Gila tuh. Itu perlu apa ya? Perlu musik yang benar-benar jenius gitu. Dia bikin kayak gitu. Lu lihat dari analisis chordnya, dari lirik-liriknya. Ya. Ini simple tapi kok bisa nyentuh gitu ya. Iya. Nah ini bisa dijelasin balik lagi. Tapi ya buat gue sih Dani terlepas dari emang orangnya anjing sarang ya kacau lah gitu maksudnya. Tapi gue tetap Kalau soal musik udah. Gue tetap idola sama Dani. Orang is my idol. Oscar sih sebenarnya bantu dong. Gue tetap oke mas. Apa ada yang mantap. Om Dani gue Dani. Oh gila sih. Dia dari peralihan dari Ari Lasso sampai Once bikin lagu bisa karakter suaranya nyesuaiin gitu. Iya. BTW sekedar info, gue pernah Separuh Nafas bukan tentang cinta tau kan lu? Iya. Bukan tentang cinta guys. Iya, Separuh Nafas bukan tentang cinta. Tapi Separuh Nafas itu kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan, itu tuh buat Baladewa. Udah bukan Ari Lasso, lu masih mau cinta nggak sama gue? Iya. Lagu satu juga satu. Satu. Orang kita cinta kan. Gantungan. Itu kan. Nah itu bagus banget. Parah. Yang gue sayangin sama dia adalah dia tuh dulu bikin lagu Maskar Cinta, sebarkan benih-benih cinta, tapi sekarang nih kayak gitu tuh gue. Atau lagu tuh iya kan? Agak ironis ya. Atau lagu-lagunya dia yang kayak bukan yang nangis, apa sih? Ada pokoknya lagu dia hadapi dengan senyuman. Nah, harus senyuman. Kayak relakan saja sedikit. Sayang sih gue sebenarnya gitu. So kayak gitu sih. Lagunya itu gila-gila banget ya. Kalau dengar 2 album Reza yang pertama tuh itu garapannya dia semua teman-teman. Kalau sekolah lagunya satu tak bisa lepas. Lagi Izinkan aku bukan tuh Decas. bukan iya. Ini Cas malah. Izinkan gue teman-teman yang Senopati bisa tahu kan? Izinkan. Buat teman-teman yang kangen party nih. Iya, iya. Lagu itu pasti ada tiap kali di Senopati guys. Sabar dulu, sabar dulu. kelar, kita ke Senopati Kita bareng-bareng. bareng. Izinkan. Gitu. Ya, dia maksud gue tuh dia bisa merubah satu generasi menurut gue ya. Untuk membawa tuh ke arah dia semua lagu kangen, Pak. Kita 17 tahun ngapain bikin lagu kangen, Bang? Coba. Sampai sekarang udah 3 generasi nyanyi lagu itu ya? Semua. Iya, dengan Ari Lasso yang masih kayak gitu, videonya di kereta. Iya, misalnya nih, nyokap bokap gue denger lagu itu. Misalnya teman gue nih, nyanyi lagu itu generasi gue ya. Terus anaknya lagi kecilnya udah lahir nih, misalnya 3 atau 4 tahun udah nyanyi lagu itu juga ya. Gitu teman-teman. Jadi, selanjutnya siapa bro yang lu suka? Selain Ahmad Dhani. Kita di Shopee. Kan 2 lo bilang. Yang luar negeri. Yang luar negeri ya. Ambil satu-satu. Kenapa dia oke menurut lu? Luar negeri banyak banget sih. Tapi tadi tuh udah sebut beberapa. Kalau gua ya either David Foster atau Desmond Child sih. Tapi gini maksud gua, ini yang gua sebut tuh bukan masalah dia jago main gitar ya. Maksudnya jago main instrumen. Lu kalau ngomong jago instrumen, dewa gitar gua ya selain Satriani misalnya. Jimmy, Santana misalnya gitu kan. Atau drum ya. Ilmu bros, mas ganteng. Nah, tapi maksud gua tuh karena basicnya suka dengan composing mungkin ya. Jadi gua tuh suka yang versatile. Kalau songwriter Desmond Child. Buat yang nggak tahu Desmond Child itu dia tuh penulis lagu. Dia bikin lagu nih Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. Dude Looks Like a Lady. Itu satu. Living on a Prayer, You Give Love Vietnam itu kan Bon Jovi. Lu tau gak sih? I hate myself for loving you. Oh, itu dia. iya. Kiss, Reason to Live. Yes. Everybody got reasons to live. Nah itu juga dia tuh. Itu dia. Yang paling absurd, Living La Vida Loca. Dia udah loka. Diksi Nah, Martin. itu tuh dia. Kalau David Foster, dia banyak kan yang After the love is gone, Yeah. and Fire. Lagu-lagu Celine Dion sama Whitney Houston tuh dia semua. Lagunya film British Showman juga. Tahu lu? Gue gak tau sih. Nggak tahu lu? Yang ada di sini tuh Yang Not Enough, Never Enough. mungkin produser. Nah, Ini, David Foster tapi lebih lengkap daripada si Desmond Child karena dia nulis, produser juga, Oke. dan arranger juga. Lebih lengkap ya dia. Nih ya, yang paling terkenal sepanjang masa
I will always love you. Bodyguard Itu David Foster. mereka belum lahir. Iya. Kita juga belum lahir anjing. Udah ya, tapi masih bocah sih. Oke aja. Kalau gue Gue belum lahir. oke, itu dari gue. Kalau lu siapa? Aduh bingung ya guys. Tapi kayak yang udah pasti tadi dibilang sama Oscar sama Dani is the best menurut gue di Indonesia. Masih sama Dani satu. Kalau luar negeri gue suka banget sama apa ya? Scoring sih gue suka itu Hans Zimmer. Gak usah lu scoring deh, musisi lu deh. Musisi yang gue suka ya. Siapa aja yang ingat di kepala lu aja. Ya udah pasti Queen lah bro. Dari sekarang dari dulu ke sekarang gue apa ya? Queen masih tetap satu. Sama Queen ada The Beatles Ya. dan Pink Floyd. Tiga itu yang kalau yang musik luar negeri. Dia nggak udah denger gue. Musik luar negeri ya itu. Yang maksudnya yang kalau ditanya suka langsung itu gue akan jawab itu langsung. Tapi kalau misalnya spesifik misalnya gue suka Led Zeppelin, gue suka Black Sabbath, gue suka Ya itu banyak. iya Judas Priest, gue suka Coba yang paling ngelotok di otak lu itu tiga tadi ya. itu lagi ya. Coba. Gue ngerti musik lah. Coba kok di antara tiga itu siapa yang paling lu gitu. Queen. Kenapa? Entah kenapa beda aja itu Queen. Beda aja. Apa ya? Gak ditemuin di musik lain yang gue denger. Beatles gak bisa kayak Queen. Oke, mereka punya sendiri-sendiri ya. Sebaliknya juga Beatles gak bisa. Queen Queen juga gak bisa Beatles. Beatles. Queen juga gak bisa kayak Pink Floyd, Pink Floyd juga gak bisa kayak Beatles. Mereka punya karakter sendiri. Cuman Queen ini Queen juga gak bisa kayak gak bisa kayak ST12, gak bisa. Tapi Queen ini punya apa ya? Agak mistik gitu kalau denger makanya. Gue ngerti. Itu udah buat pribadi gue ya. Gitu. Yang lagu-lagu apa ya? Prophet Song gue pernah dengar di albumnya Red Opera tuh. Atau lagu apa ya? Mereka mah cuma tuh komen Rhapsody doang. Soalnya gak nonton filmnya kan lu. Aduh, Rami Malek yang ganteng gitu misalnya. Kalau Manis juga gak tahu. Rami Rhapsody itu udah benar-benar lagu satu lagu itu udah mewakili Queen. Mewakili Queen tuh kayak gitu. Udah denger lagunya yang perpindah suara itu. Ada gak yang kepikiran bikin lagu kayak gitu aja? Jadi basic gimmick kan Mercury pasti. Ya maksud gua pindahin nada. Masukin misalnya itu gitu ya. Lagu bisa banyak genre, bisa banyak tema. Bisa banyak tema apa my life yang benar-benar sedih banget misalnya. Nah, itu menurut gua tuh berarti banget. Mungkin ya karena gua dari kecil pertama kali dengar musik Queen ya. Jadinya itu rasa kenapa kalau denger lagu itu gua tuh kena Beatles juga masa-masa gua kecil sama sekarang bertumbuh ya gitu gua dengerin Beatles sama musik kita satu lagi Fadil. Itu kita dengerin Beatles ya. Terus Queen juga kita bareng-bareng. Ya itu menurut gua itu sih yang paling kenapa tuh. Ya, karena buat pribadi gue beda aja gitu. Meskipun ya Freddy kan pernah bilang dia nggak akan pernah gabung sama politik ya. Jadi dia nggak pernah mau gabung sama politik. Tapi dia justru ngeritik perang, ngeritik kemiskinan. Oh, Kayak di lagu-lagunya tuh. gue baru tahu. Di Miracle tuh kan? Enggak, gue baru sorry, sebut gue potong. Gue baru sadar. Artinya resonansi musik ke kita termasuk juga nostalgia, memori. Iya, Gue pertama kali dengerinnya HP. Nostalgia banget. Satu poin baru tuh. Iya, jadi nostalgia gitu. Mengingatkan gue akan satu masa misalnya gue jangan pakai teduh nih. Gue ingat banget zaman gue kuliah aja. Kalau beda dengan gue dengerin apa ya, The Killers. Gue dengerin The Killers, gue inget zaman SMP. Dengan Beatles, gue inget zaman SD. Itu mewakili satu zaman tertentu dalam hidup gue. Beda dengan gue zaman TikTok misalnya, gue TikTok. Itu zaman sekarang, zaman WFA gitu, gue boring kayak TikTok gitu. Itu kan mewakili satu zaman tertentu dalam memori lo ya, gitu. Baik lagi ya, mungkin juga ada zaman. Oke. Nah, tapi kalau yang Freddy tadi Balik lagi ke Queen. itu dia meskipun dia bilang dia nggak mau berpolitik segala macam, musik bukan untuk politik, musik untuk musik, tapi dia sendiri juga bilang apa lagu-lagunya lah dia ngeritik The Miracle itu kan, damai dunia segala macam. Berarti itu sosial Lagi, jadi nggak akan pernah lepas menurut gue ya. Ngasih sosial gitu, yang real dalam hidup tuh nggak pernah lepas. Dia dari musik kalau menurut gue. Jadi yang paling mau gue simpulkan sedikit sih buat teman-teman yang nonton nih. sebenarnya jangan sekarang lah, pertanyaan lagi bro. Gue satu pertanyaan lagi musik kayak lu ya. Musik zaman sekarang. Sorry bro, gue belum bisa nyimpulin. Kita harus ngomong musik zaman sekarang dulu bro. Oke. Lanjut bro. Cut dulu. Oke.